Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eva Alfiani Priyono, Fitri Maufiroh, dan saya sendiri Vika Yasara Nur Hidayah. Kami di sini akan memaparkan mind mapping kami yang berjudul Membangun Karakter Muslim. A. Prinsip dasar membangun karakter Muslim. Yang pertama, pengembangan pendidikan karakter. Dalam pengembangan pendidikan karakter dapat menggunakan kurikulum holistis berbasis karakter. Yang pertama, yang mana kurikulum tersebut memadukan semua aspek, mulai dari olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa ataupun karsa. Olah pikir seperti berpikir cerdas, kritis, kreatif, dan juga inovatif. Olah hati seperti beriman, bertakwa, jujur, dan tanggung jawab. Yang ketiga, olahraga seperti hidup bersih, sehat, disiplin, dan juga sportif. Dan yang keempat, olah rasa atau karsa seperti suka tolong menolong, saling menghargai, dan peduli terhadap sesama. Yang kedua, pembelajaran holistis berdasarkan pada pendekatan inquiry, yaitu para siswa dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi, dan berbagi gagasan. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui dasar-dasarnya, maka kita tahu prinsip dasar dalam membangun karakter seorang muslim. Yang pertama, akar dari karakter adalah sebuah pikiran. Dengan membangun karakter, maka sama saja kita membangun pikiran kita, sama saja kita memperbaiki wawasan. Nah, ketika kita memperbaiki wawasan, hal yang harus kita lakukan adalah terapi kognitif atau sama dengan terapi iman. Nah, dari terapi iman tersebut menghasilkan pondasi yang kokoh bagi terwujudnya amal soleh. B. Wujud bangunan karakter muslim terdiri dari iman dan amal soleh yang akan membentuk sebuah karakter atau akhlak. Iman sendiri merupakan kumpulan nilai-nilai kebenaran yang dipahami dan diyakini secara mutlak, yang kemudian mengarahkan pemikiran, membentuk kemauan, dan meluruskan perilaku. Sedangkan amal soleh adalah tindakan dan sikap yang lahir dari kesadaran pemikiran akan nilai-nilai kebenaran, serta kemauan yang kuat yang berubah menjadi tekad. Membangun karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai sehingga terinternalisasi dalam diri peserta didik, yang mendorong dan terwujud dalam sikap dan perilaku yang baik. Dasar membangun karakter muslim terdapat pada Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 yang bunyinya, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. The Tarbiyah Project. The Tarbiyah Project bermula dari reformasi pendidikan Islam di Amerika Utara. The Tarbiyah Project isinya merupakan kerangka visi, satu set program, dan rencana strategi untuk pendidikan Islam. The Tarbiyah Project memiliki konsep dasar. Yang pertama, konsep dan visi The Tarbiyah Project untuk mengamankan anak-anak dalam kerangka Islami. Yang kedua, kerangka kerja untuk merancang dan menyusun kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, seperangkat program-program yang fokus pada pengajaran nilai-nilai Islam. Dan yang keempat, rencana strategis mengembangkan sumber daya kurikulum untuk pendidikan Islam di Amerika Utara. Saat ini, pendidikan Islam dan pengajarannya dirasa sudah tidak efektif bagi anak-anak, sehingga menimbulkan krisis dalam pendidikan Islam. Maka, perlu adanya pembaharuan yang dapat memberikan pencerahan terhadap permasalahan tersebut. Dapat berupa kesatuan dan keterpaduan para pendidik muslim, praktisi, dan keluarga, sehingga mendapatkan solusi yang kreatif yang bermanfaat bagi generasi muslim mendatang. Selanjutnya, sejarah dan tujuan The Tarbiyah Project. Sejarah didirikannya The Tarbiyah Project dimulai ketika sekelompok individu yang terlibat dalam bidang pendidikan Islam bertemu untuk merefleksikan arah dan hasil praktek pendidikan Islam saat ini. Dimulai tahun 1995 oleh Darul Islam Corporation tentang karakter pendidikan Islam. Maka, sekolah Islam yang akan bekerja secara kolektif di bidang pendidikan nilai Islam ini menyebabkan pembentukan The Tarbiyah Project pada tahun 1996. Tujuan dari The Tarbiyah Project sendiri, yang pertama, untuk mendorong cara-cara memperkuat hubungan antara nilai-nilai dan praktek dalam pendidikan Islam. Yang kedua, mengeksplorasi cara-cara sebagai upaya pemersatu pendidik muslim, praktisi, dan keluarga untuk bergabung dengan konsorsium sekolah Islam yang akan bekerja secara kolektif di bidang pendidikan nilai Islam. Yang ketiga, menyatukan bakat pendidik dan intelektual muslim untuk menemukan cara-cara kreatif dan efektif, menanamkan sistem nilai Islam dalam hati dan pikiran pemuda muslim. Yang terakhir, memperluas pengetahuan tentang praktek sukses dalam mendorong dan menyebarluaskan secara efektif The Tarbiyah Project bagi orang lain untuk belajar dan menerapkan. Prinsip The Tarbiyah Project yaitu mengembangkan kurikulum yang sistematis untuk mengajari siswa makna menjadi muslim. Kerangka kurikulum ini berfokus pada keyakinan, nilai-nilai, sopan santun, hak dan tanggung jawab, perasaan, sikap, dan keterampilan moral. Sedangkan visi dari The Tarbiyah Project ada dua, yaitu pendidikan Islam pertama dan terutama harus fokus pada nilai-nilai ajaran dan harus menekankan isu-isu Islam, identitas dan harga diri, dan harus memenuhi kebutuhan real dan kekhawatiran siswa. Yang kedua, harus menekankan dan memberikan pelatihan kepemimpinan dan keterlibatan orang tua itu sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Pembelajaran yang efektif melalui The Tarbiyah Project. Visi ajaran Islam dan pembelajaran yang diusulkan oleh The Tarbiyah Project itu didasarkan pada pendekatan dinamis, bukan statis, tentang pandangan Islam dan pendidikan Islam.
pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa menurut pandangan ini, efektivitas pengajaran dan pembelajaran Islam harus memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan mengubah siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian misinya yaitu membawa efek positif serta mengubah dunia untuk mempersiapkan pemuda-pemudi yang mampu melaksanakan misi tadi itu. Kemudian dijelaskan juga ada beberapa faktor yang dapat memberi dampak keefektifan yang harus dievaluasi, yang meliputi pertama, bermakna. Siswa juga harus merasa bahwa konten belajar mereka itu layak atau patut karena bermakna dan relevan untuk kehidupan mereka. Siswa juga harus melihat kegunaan dan aplikasi potensi pengetahuan ini untuk kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, integratif. Instruksi harus terintegratif, meliputi dan melibatkan seluruh anak, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Integratif di waktu, tempat, dan budaya, juga integratif seluruh kurikulum. Dan yang ketiga, berdasarkan nilai. Instruksi harus fokus pada nilai-nilai dan mempertimbangkan dimensi etis dan topik. Dengan cara ini, pendidik Islam menjadi kendaraan yang kuat untuk pembangunan karakter, sehingga mencapai tujuan yang benar. Kemudian yang keempat, menantang atau challenge. Siswa juga harus ditantang untuk serius memeriksa apa yang mereka pelajari, untuk berpartisipasi secara aktif, diskusi kelompok, untuk bekerja secara produktif dalam kegiatan belajar. Kegiatan dan pengalaman akan membantu mendorong seperti keterampilan dan diperlukan untuk menghasilkan muslim yang kompeten dan mampu mempresentasikan dan mempertahankan keyakinan dan prinsip-prinsip mereka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, aktif. Pembelajaran Islam yang efektif menuntut peran banyak dari guru dan siswa. Guru harus aktif dan benar-benar terlibat dalam mengajar. Proses pengambilan rencana, pilihan, dan penyesuaian kurikulum yang diperlukan bukan mengikuti manual yang ada. Guru muslim harus siap untuk terus memperbarui pengetahuan mereka, menyesuaikan tujuan dan konten untuk kebutuhan siswa, mengambil keuntungan dari peristiwa yang berlangsung saat pembelajaran, siap untuk mengembangkan contoh yang berhubungan langsung dengan siswa dan praktik-praktik lain seperti yang dapat memfasilitasi secara aktif dan instruksi bermakna. Instruksi otentik. Instruksi ontetik memberikan suatu pemahaman bagaimana agar cara berpikir yang berdampak pada kemampuan untuk mengeksplorasi kemampuan potensi diri. 3 hal yang termasuk instruksi otentik adalah order berpikir lebih tinggi, kedua, pengetahuan sejati, dan yang terakhir, ketiga, percakapan substantif, melibatkan dialog dan diperpanjang melalui pertukaran percakapan dengan para ahli dan rekan-rekan tentang subjek tertentu atau topik untuk membangun pemahaman bersama. Ciri pribadi muslim. Bicara tentang pemuda berarti membicarakan diri kita sendiri. Seorang generasi pemuda muslim yang harus memiliki karakter dan adab. Untuk membangun karakter generasi pemuda muslim yang berakhlak mulia, amanah, dan memiliki tanggung jawab, serta memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, harus diawali dengan pendidikan tauhid. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Kerusakan akhlak dan moral para remaja muslim terjadi karena kurangnya pendidikan tauhid serta keimanannya yang minim. Dampak yang muncul adalah kesalahan dalam memilih dan menentukan sikap dan perilaku yang dianutnya, menjerumuskan mereka kepada suatu lubang kemaksiatan. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka kuncinya adalah keimanan. Keimanan kepada Allah akan melahirkan karakter kuat dalam diri seorang muslim. Rasa takutnya, ketundukannya, kepatuhannya hanya ditujukan kepada Allah semata. Abul A'la Al-Maududi, seorang cendekiawan muslim asal Pakistan, mengatakan, jika Anda memahami watak dasar seorang muslim, Anda akan yakin bahwa ia tidak bisa hidup dalam keterhinaan, kerendahan, ataupun ketertindasan. Dia ditakdirkan untuk menang, dan tak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkan atau mengekangnya, karena Islam telah masukkan sifat-sifat unggul dalam dirinya yang tidak bisa dikaburkan oleh ilusi atau kekuatan magic. Kemajuan bangsa dan kejatuhan Islam itu sangat ditentukan oleh karakter para pemudanya. Pemuda muslim yang harus tangguh, kuat, punya komitmen tinggi dan loyalitas yang dapat diandalkan, memiliki jiwa perjuangan, kebersamaan dan kesatuan yang kuat demi kemaslahatan. Islam membentukkan generasi pejuang seperti yang digambarkan oleh sahabat Khalid bin Walid. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.